Tahu nggak sih yang buat hidup kita sengsara itu adalah diri kita sendiri yang tidak tahu kapan harus meninggalkan orang atau lingkungan yang toksik buat kita. Kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Emang bener, kalau Pagar Kehidupan itu ada-ada aja ya materinya. Ada-ada ajanya tuh kenapa? Ya kok bisa pas? Lagi-lagi relate gitu sama hidup kita, sama hidup kamu yang kebetulan juga sama nih. Ngerasa bingung, kapan saya harus meninggalkan lingkungan atau orang-orang yang toksik? Karena emang betul ya, kalau kamu sahabat Pagar Kehidupan lama terutama udah tahu bahwa memang mas kita tuh harus berani berhijrah. Berhijrah tuh meninggalkan sesuatu yang salah ke sesuatu yang baru yang berpotensi lebih baik. Tapi pertanyaannya, kapan saya harus meninggalkan dia atau mereka? Gitu kan? Nah sekarang yuk, tanpa banyak basa-basi, kita langsung mulai aja supaya kamu jadi terselamatkan nih. Seperti apa sih? Dan kapan kita harus ninggalin orang atau lingkungan yang toksik? Gini caranya. Teman-teman, untuk bisa tahu kapan kita pergi dari orang dan lingkungan yang toksik, kita harus punya penggaris. Benar, saya nggak salah ngomong. Kita harus punya penggaris. Penggarisnya untuk apa, Mas? Penggarisnya itu untuk mengukur seberapa panjang senyuman kamu belakangan ini. Coba deh teman-teman, jujur ya, ini yang paling utama nih. Kita tuh selama ini sudah tersenyum, ikhlas atau kagak? Ikhlas atau tidak? Coba deh lihat. Senyuman kamu belakangan ini masih bisa diberikan dengan tulus atau terpaksa gara-gara makin berat masalah hidup kamu. Nah itu tuh, saya ingetin ya, anggap saja saya seorang sahabat kamu. Saya sebagai sahabat kamu cuma pengen bilang satu hal. Kamu itu berharga loh, kamu itu luar biasa. Jika kamu ingin menolong orang lain, tolonglah dirimu sendiri. Artinya apa? Lihat kebahagiaan kita dulu. Kalau kita ingin menjadi orang yang mau membahagiakan orang lain, terutama orang-orang yang kita sayang tuh, anak, pasangan, orang tua, lihat deh, diri kita udah bahagia belum? Kalau kita nggak bisa bahagia, percayalah, kita nggak akan bisa ngebahagiain mereka tuh, orang-orang yang sayang sama kita. Kita ambil contoh ya, ini nyata. Banyak orang gak berani ngambil keputusan besar dalam hidupnya karena dia tidak mau mengecewakan anaknya. Padahal sebenarnya anaknya tahu ibunya, bapaknya itu cuma pura-pura kuat. Akhirnya apa? Pernah loh kepergok beberapa kali dalam sebuah kasus, orang tua ngelihat anaknya nangis. Padahal anak itu udah gede, bukan anak balita lagi. Begitu ditanya kenapa anak itu nangis, dia sedih ngelihat orang tuanya yang berpura-pura bahagia. Kok bisa tahu ya anak itu? Karena anak sebagai anak dia tahu orang tuanya karena ada hubungan darah dia lebih peka. Nah itu salah satu contohnya deh. Sekarang saya ingin coba kamu lihat penggaris kehidupan kamu, ukur senyuman kamu. Mau berapa banyak lagi senyuman-senyuman palsu yang harus kamu buat karena kamu tidak bisa meninggalkan dia atau lingkungan orang-orang yang menyakitimu? Coba tanyakan. Dari 0 sampai 10 bahagia banget, 0 sedih banget. Sekarang bersama orang itu atau lingkungan itu, kamu kebahagiaannya ada di angka berapa secara jujur? Nah, kalau di bawah 5, hijrah ya, pindah. Pergi dari lingkungan itu, pergi dari orang itu. Tapi mas, tapi gimana ini, gimana itu? Pakai Tuhan. Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Masalahnya kamu gak percaya aja. Bener deh, coba sekarang ya, saya tantang kamu, buktikan kebaikan Tuhan. Tinggalin orang atau lingkungan yang sudah membuktikan bahwa kamu tidak bisa tersenyum di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah dia dengan tulus. Gak usah banyak kata tapi, ingat pesan saya. Orang-orang yang menyayangimu ingin melihatmu bahagia, bukan sebaliknya. Kamu bisa kan meninggalkan dia? Kamu bisa meninggalkan mereka? Bisa, asal kamu mau dan mengandalkan Tuhan. Ambil langkah pertama. Ambil langkah pertama hari ini. Kamu bisa. Silahkan. Itu aturan yang pertama.
ketika kita tidak bisa tersenyum lagi dengan tulus karena kehadiran dia atau orang-orang yang toksik buat kita. Nah, yang kedua ada mas, ada. Dengerin baik-baik. Ini biasanya sering kita alami ya. Ini kamu bukan. Sadar nggak sih kalau orang-orang toksik atau orang toksik itu membuat kamu tidak bisa menjadi kamu? Bener. Ketika kamu tidak bisa menjadi kamu, tinggalkan orang itu atau lingkungan itu. Saya ulangi, ketika mereka tidak bisa membuat diri kita menjadi kita, diri kamu menjadi kamu, tinggalkan orang itu atau lingkungan itu. Hei, coba kamu pilih deh. Kamu mau jadi orang seperti apa sih? Jadi orang yang bisa membahagiakan orang lain, tapi kamu jadi orang yang bukan kamu? Atau kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri, baru ngebahagiain orang pelan-pelan? Pilih mana? Kalau kamu pengen ngebahagiain dirimu sendiri dulu, sebagaimana memang yang seharusnya begitu, ayo, jangan terlalu lama ada di lingkungan atau orang yang membuat kamu tidak bisa menjadi kamu. Coba lihat deh apa yang kamu kerjakan sekarang. Ini sesuai dengan hatimu bukan? Coba lihat baju yang kamu pakai sekarang. Ini sesuai dengan pilihanmu bukan? Lihat apa yang kamu usulkan selama ini kepada mereka. Apakah usul kamu diterima atau ditolak terus? Lihat apa yang kamu bicarakan kepada dia. Apakah pembicaraan kamu dihargai atau mohon maaf dimentalin terus seolah-olah kamu maaf banget tidak berharga ketika bicara. Nah sekarang ayo dong, mau sampai kapan lagi kita tidak bisa menjadi kita hanya karena orang atau orang-orang yang tidak bisa menerima kita? Saya ulangi, bumi Tuhan itu luas. Jangan hanya karena kita merasa diri kita tidak punya siapa-siapa lagi, akhirnya kita tidak berani pergi atau meninggalkan mereka. Oke? Bisa? Nah sebentar, ini pertanyaan sejuta umat. Mas, kalau yang jadi masalah itu orang bukan keluarga sih emang gampang mas. Tinggal pergi aja, betul. Susah-susah gampang sih, tapi bisa mas. Nah yang jadi pertanyaan tuh gimana kalau yang maaf banget nih, yang toksik tuh kayak keluarga saya mas. Masa saya mau ninggalin mereka kan gak boleh mas. Terus gimana dong? Gitu ya pertanyaan kamu ya. Simple, sederhana jawabannya. Dengerin baik-baik. Orang tua itu tidak boleh kita putuskan silaturahminya sama sekali. Saya ulangi, dengerin baik-baik. Kamu simak, hafalkan ini seumur hidup kamu ya. Kita tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan keluarga, termasuk orang tua. Seandainya mereka mohon maaf toksik buat kamu. Tapi, ada tapinya. Kita berhak untuk memilih jalan kehidupan kita. Artinya apa? Kalau memang kamu tahu orang tuamu itu maaf banget keluargamu itu toksik, merantaulah. Selama usia kamu sudah di atas 18 tahun, kamu berhak loh menentukan pilihan hidupmu sendiri. Kenapa? Karena diri kamu sudah dewasa, sudah punya KTP itu sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Bener nggak? Halo? Betul? Apalagi kalau kamu memutuskan nanti pengen berkeluarga di masa depan. Bagaimana mungkin kita bisa mimpin keluarga kalau mimpin diri sendiri aja kita nggak bisa? Saya ulangi, bagaimana mungkin kita bisa memimpin keluarga di masa depan kalau memimpin diri sendiri aja kita gagal karena takut banyak tapi-tapinya? Pikirin deh. Iya kan? Masuk akal nggak perkataan saya nih? Masuk akal ya? Jadi sekarang kalau memang maaf banget ternyata lingkungan toksiknya itu berasal dari keluarga, kamu tetap berhubungan baik dengan mereka sebisa kamu, tapi minta izin untuk merantau keluar. Jangan biarkan apa yang menjadi keyakinanmu selama itu tidak melanggar hukum agama dan hukum negara, lakuin aja. Iya kan? Nanti ketika kamu sudah dapat rezeki, kamu nafkahi keluargamu dari jauh, dari tanah rantauanmu. Pulang kampung sekali-sekali kasih hadiah, atau dari jauh kirimin duit, dari jauh kirimin hadiah. Bisa, tapi itu nanti, pelan-pelan, gak harus langsung. Jelas gak? Nah pertanyaan berikutnya lagi nih sejuta umat, Mas, tapi kalau itu ada kaitannya dengan langkah saya bingung harus melakukannya dari mana, gimana mas? Saya bingung nih, apa yang dikatakan Mas Arya ini benar. Saya setuju, tapi saya harus mulai dari mana ya mas?
Nih saya kasih tahu ya, dengerin. Kamu itu harus mulai dari senyum. Saya ulangi, kamu harus mulai dari senyum. Loh, maksudnya apa? Benar, senyum. Coba sekarang senyum deh, paksa senyum. Nah, senyum itu menandakan bahwa kamu percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya selalu bilang, kalau mau hijrah itu jangan banyak cincong. Tahu banyak cincong? Banyak perhitungan. Kenapa? Karena apa yang kita cincongkan ini belum tentu jadi kenyataan kok. Apa yang kita takutin jadi kenyataan pasti? Enggak kan? Nah, terus ngapain? Ngapain kita banyak mikir sebelum melakukan? Capek. Ya tapi kan mas bisa kejadian. Alah. Kalaupun kejadian, percaya sama saya nggak akan separah yang kamu pikir. Coba sekarang saya tantang kamu nih. Dari apa yang kamu takutin, berapa banyak yang kejadian? Paling dari 10 yang kejadian cuma 1, 2, betul nggak? Loh kok saya tahu? Karena dari semua orang yang saya tanya gini, termasuk saya sendiri ya, termasuk diri saya sendiri, jawabannya cuma gitu. Iya ya, dari 10 hal yang aku takutin, cuma 2. Saya tanya gitu ke temen saya jawabnya gitu semua. Nggak ada yang bilang, dari 10 yang saya takutin, yang kejadian 10, nggak ada. Nggak ada. Jadi sekarang pesan saya buat kamu sebagai sahabat saya, hey, pilihan hidup kamu tuh masih luas. Kalau yang toksik itu adalah pasangan kamu, orang yang bisa jadi pasanganmu bukan cuma dia doang. Banyak laki-laki atau perempuan di luar sana yang lebih baik dari dia. Paham ya? Kalau yang bikin toksik itu lingkungan kerja kamu, jangan khawatir. Tuhan itu yang maha pemberi rejeki. Mereka cuma perantaraan dari Tuhan doang. Jadi yang kamu takutin itu harusnya mana? Kehilangan rahmat dari Tuhan karena kita bebal, gak mau pindah, udah dikasih petunjuk dari kiri kanan sama Tuhan termasuk dari video ini, terus lama-lama gak dapet keberkahan dari Tuhan karena kitanya bebal gitu ya. Atau kita memilih ya udah deh, kita mungkin takut-takut dikit tinggalin orang-orang toksik, mungkin penghasilan kurang dikit, tapi saya mau hijrah. Dengan kamu berani hijrah, rahmat Tuhan itu turun loh. Kenapa? Karena Tuhan itu senang sama orang yang yakin keberadaan Tuhan. Ya, jadi sekarang saya tidak ingin kamu jadi orang yang selalu punya alasan untuk tidak bahagia. Itulah 2 hal sederhana teman-teman, yang paling inti yang harus kamu jadikan ukuran. Ini loh, ini ukuran kamu harus pergi atau lanjut sama dia atau mereka. Teman-teman, saya punya sebuah pandangan yang betul-betul harus kamu ingat. Ingat kalimat ini baik-baik seumur hidup kamu ya. Simple kok, sederhana. Kamu mau tahu nggak ciri khas dari orang-orang yang menyayangi kamu itu apa? Orang itu akan selalu sayang sama kamu ketika kamu bahagia. Orang tuamu setoksik apapun mereka tuh sayang kamu loh. Mereka tuh dasarnya cuma pengen kamu bahagia doang. Cuman caranya salah. Selama yang jadi toksik itu adalah orang tua atau keluarga, kamu merantau ya, tapi kamu janji sama saya kamu terus sayangi mereka. Nah lain nih, kalau yang toksik itu adalah selain keluarga, pikirin baik-baik deh. Kalau yang toksik itu adalah pasangan kita, apalagi belum nikah nih, aduh, tinggalin deh. Kenapa? Karena dia nggak sayang sama kamu. Karena orang yang sayang sama kamu itu nggak mungkin pengen kamu tuh sedih dan tidak bahagia. Jadi sekarang kita stop drama ya. Tutup buku drama kehidupan kita yang kita coret-coret dengan hal-hal yang sebenarnya kita bisa tinggalin gitu ya. Sekarang kamu janji sama saya. Katakan, saya memilih untuk bahagia hari ini karena saya cinta hidup saya. Yuk, katakan. Ayo jangan diam, ayo katakan. Ini penting nih, powerful. Saya memilih untuk bahagia hari ini karena saya mencintai diri saya dan orang-orang yang benar-benar mencintai saya. Ulangi lagi. Saya berjanji memilih untuk menyayangi diri saya sendiri karena saya mencintai diri saya ini dan saya ingin membahagiakan orang-orang yang mencintai saya sesungguhnya.
Selesai. Itu yang harus kamu lakukan ya. Enak kan? Sekarang kamu jadi tahu kemana kamu harus melangkah. Ini loh batasannya. Simpan video ini baik-baik dan berikan jempol ke atasnya ya. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.